Alia, kamu kenapa? Saya diracunin bawang merah. Ya Tuhan. Mereka akan terus berusaha sampai niat busuk mereka kesampaian. Jangan pernah menyerah. Karena harapan itu sebanyak bintang-bintang yang ada di langit. Alia tidak pernah ditinggal sendirian. Bintang-bintang itu akan selalu memperhatikan Alia. Alia, silakan kamu bohongin orang lain. Tapi kamu nggak bisa bohongin saya. Saya berani sumpah demi Allah. Alia, kamu jangan bawa-bawa nama Tuhan. Apalagi buat nutupin kebusukan kamu. Suster, kamu pasti tidak pernah bermimpi akan bisa mendapatkan uang yang banyak. Maaf, Bu. Tapi saya bukan pembunuh. Oh, enggak. Saya nggak nyuruh kamu untuk membunuh Pak Indra. Saya hanya minta supaya kamu membuang semua obatnya dan jangan ketahuan sama anaknya. Mana suami saya bilang? Saya nggak tahu, Bu. Saya mendadak pingsan. Tahu-tahu saya ada di kolong. Ramon. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Kamu pikir kamu ini siapa, ha? Saya sudah banyak keluar duit buat bayar kamu bajingan. Jadi jangan kurang ajar kamu, ha? Dengar ya. Kalian mau bayar saya. Tapi bukan berarti kalian milikin saya. Mulai sekarang urusan kita selesai. Nggak segampang itu. Menurut saya ini belum selesai. Mau apa lagi kamu, ha? Ide kamu untuk nundukin bawang putih itu udah gagal. Bukannya menurut kalian ide saya itu hebat. Dimulai dari kebakaran.
kebakaran itu, dia percaya dengan saya. Dan kalian menyukai kan dengan ide saya menggunakan tikus untuk menggerogoti kakinya bawang putih. Dan sampai detik ini pun, bawang putih itu nggak tahu kalau semua ini saya lakukan demi dukungan Anda. Dan kamu senang kan nyiksa dia waktu kakinya luka? Dan kamu juga senang kan? Nakut-nakutin dia sampai dia tuh ngira tuh dia makan racun. Gara-gara ide kamu yang kami pikir hebat itu, sekarang bawang putih udah kabur dari rumah membawa papanya. Tahu kamu, ha? Yang benar. Yang benar. Memangnya kamu punya waktu apa buat main-main, ha? Sekarang cari dia sampai dapat. Kalau kamu gagal, kami akan bikin perhitungan sama kamu. Kok nggak diangkat ya? Sial. Pokoknya gue harus nemuin dia. Silakan, Neng. Makasih, Bi. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bibi sudah tahu dari dulu, Neng, kalau Bu Rika itu orangnya nggak baik. Bibi aja nggak nyangka kok dia bisa sejahat itu sih, Neng. Maaf ya, Bi. Saya jadi ngerepotin. Soalnya saya nggak tahu lagi mau lari kemana, Bi. Bibi kok nggak repot, Neng. Bibi malah senang. Apalagi nolongin Neng sama juragan. Ya udah ya, Neng. Bibi mau nyiapin kamar dulu buat Neng sama juragan. Neng di sini dulu ya. Makasih ya, Bi. Ya, Neng. Ada apa, Ramon? Saya mau nanya, bawang putih itu bawa obat bapaknya apa enggak? Sebentar. Coba kamu lihat, apa si putih brengsek itu bawa obat-obatnya Indra apa enggak? Cepetan. Sebentar. Cepetan, lari. Suster, cepetan. Lama banget sih. Gimana? Bawa, tapi cukup untuk 2 kali minum. Halo, Ramon. Ya, Dia bawa, tapi cuma sedikit. Yah, paling banter cukup untuk 2 kali minum. Mungkin karena dia kaburnya buru-buru, makanya nggak sempet bawa obat-obat yang lainnya. Emangnya kenapa sih? ya. Itu berarti mau nggak mau, dia harus keluar dari persembunyiannya. Harus ngebeli obat itu. Iya kan? Duh, Ramon. Jakarta tuh terlalu luas. Mana mungkin lah kita bisa mengawasi semua apotek dan juga toko obat. Tenang aja. Saya akan datangin semua toko obat. Dan saya akan berikan fotokopinya resep Pak Indra. Saya akan minta mereka untuk menghubungi saya kalau ada yang mencari obat tersebut. Dengan gitu kan, seenggak-enggaknya kita bisa tahu di daerah mana mereka bersembunyi. Oke, saya tunggu kabarnya ya.
Saya nggak tahu gimana harus berterima kasih atas bantuan ini. Kamu tidak perlu berterima kasih. Ini memang tugas saya. Mama yakin si Ramon bisa ngedapetin bawang putih lewat apotik atau toko obat? Kedengerannya dia yakin tuh. Dia sih emang paling pinter ngeyakinin orang. Ingat nggak waktu dia ngeyakinin idenya? Kita langsung percaya gitu aja kan? Dan akhirnya gini deh, bawang putih kabur. Kok kamu kayak nyalahin mama gitu sih, hah? Yang ngenalin rambut landak itu ke mama siapa? Kan kamu, hah? Udah deh, nggak usah pakai ribut-ribut. Sekarang kamu mikir ya, mikir gimana caranya menemukan si bawang putih. Kalau sampai si bawang putih itu nggak ketemu, siap-siap bakal jadi gembel. Jenny. Jenny, jadi menurut kamu si putih brengsek itu ngabur ke tempatnya si balon bengkak, hah? Duh, Mama ya nggak mungkin lah. Bawang putih tuh nggak bego. Dia tuh udah pasti tahu kalau kita udah pasti nyari ke situ. Terus barusan ngapain nyebut-nyebut nama si Jenny? Soalnya cuman dia satu-satunya makhluk yang masih temenan sama bawang putih. Jadi pasti dia... Enggak, Mah. Nggak mungkin. Setelah aku ngancem dia nggak berani berhubungan lagi sama bawang putih. Tapi si bawang putih brengsek itu kan nggak tahu kalau kamu ngancem si balon bengkak, ya kan? Iya sih. Awasin dia sayang, awasin. Feeling mama nih sayang, feeling mama si putih brengsek itu pasti bakal nelpon si balon bengkak. Ya udah, mau besok bangun aku lebih pagi ya. Soalnya biasanya si balon datang lebih pagi daripada anak-anak yang lain. Mana yang akan menjadi warnamu? Nggak usah so innocent deh. Gue nggak... sis, lo salah lagi. Jangan panggil dia bola bekel. Panggil aja bola bowling. Bawang putih nelfon lo nggak? Enggak, Nggak usah bohong. gue nggak bohong. Kemarin gue nggak jadi nelfon polisi karena gue kasihan sama lo. Tapi sekarang jangan kira gue bakalan nggak tega sama lo. Sumpah, demi Allah. Terus lo tahu sekarang dia ada di mana? Bukannya dia di rumahnya. Kalau dia masih serumah sama Siska, ngapain juga dia nanya sama kebo kayak lo? Denger ya. Kalau bawang putih nelfon lo, tanya dia lagi di mana. Udah gitu lo kasih tau ke gue. Kalau enggak, lo tahu kan apa akibatnya? Kamu mau pergi kemana? Saya mau ke sekolah, pinjam uang sama Jenny untuk beli obat papa. Kamu tahu kan resikonya kalau kamu ke sekolah? Tapi saya nggak punya pilihan lain. Obat papa udah habis dan saya nggak punya uang segitu banyak. Cici juga nggak punya. Kalau papa nggak minum obat itu, papa bisa... Sayangnya saya juga nggak bisa bantu kamu. Saya kan nggak bisa bikin uang. Itu nanti namanya uang palsu. Terus saya juga dilarang mencuri. Tolong jangan larang saya untuk pergi ke sekolah. Hati-hati ya. Taruhan dia sama gue. Pasti bawang putih nggak bakalan masuk. Tapi suatu hari dia pasti bakalan nelfon si bola bowling. Siska, ngapain kamu? Kalau mau gosip, silakan keluar. Alia, ngapain kamu di situ? Ayo masuk.
Anak-anak, sudah sampai bab berapa kemarin? Bab 7, Pak. Keluarkan buku PR kalian. Jen. Siska! Apa itu? Nggak apa-apa kok, Pak. Jangan bohong kamu ya. Robek kertas itu sekarang. Robek! Ya sudah, kita teruskan lagi pelajaran ini. Jen, susul gue di luar. Gue tunggu di toilet. Ada apa, Lia? Perut saya mendadak sakit, Pak. Saya mau izin pulang. Ya sudah, silakan. Lo susul dia. Lo juga ikutin dia terus. Pak, permisi ke toilet sebentar, Pak. Saya juga, Pak. Apa-apaan ini? Biasa, Pak, latah. Ya udah, keluar sana. Kosong. Brengsek. Jangan-jangan udah ngabur lagi tuh anak. Gini deh, lo nyari dari depan, gue nyari di sekolah. Kalau emang dia niat kabur, pasti belum jauh kok. Oke. Ingat ya, jangan sampai lolos. Kenapa kamu sembunyi di sini? Jenny mana? Jenny di kelas. Dia nggak bisa bantuin saya. Kayaknya dia udah diancam sama bawang merah. Dan sekarang teman-temannya bawang merah ikutin saya. Terus rencana kamu apa? Saya nggak tahu. Di sekolah ini saya udah nggak punya teman lagi yang bisa bantuin saya. Gini aja. Saya bantu kamu untuk nemuin Ferdi ya. Kamu harus coba usahakan untuk meyakinkan dia. Sekarang dia lagi main basket. Kamu tetap sembunyi di sini sampai saya datang. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Pak, lihat bawang putih nggak? Yang bener aja, boro-boro bawang putih ini aja nggak disiram nggak bakal tumbuh. Payah. Oh, sorry, maksudnya Alia. Iya. Ngomong dari tadi, kali itu masa nggak ngeliat. Ye. Buset, sampai yang hidupin saya. Orang belnya bunyi sendiri. Nakal kamu di sini ya? Siapa yang suruh kamu bunyikan bel? Hah? Bukan saya, Pak, nyembunyiin bel. Bukan saya juga, Pak.
Lalu siapa yang ada di sekitar sini selain kamu sama Wasto? Nggak ada, Pak. Sekarang kita pakai logika aja, Pak. Saya di sini, dia di situ. Mana mungkin saya mencet bel. Tapi bukan saya juga, Pak. Belnya aja bunyi sendiri. Itu di luar logika. Hah? Sekarang kamu ikut saya ke kantor. Ayo, semprot. Brengsek. Gara-gara bawang putih gue jadi korban. Cepat kamu ke lapangan basket sekarang. Selagi suasananya heboh. Cepat. Gue udah nguber dia sampai ke jalanan, tapi nggak ada satupun yang lihat dia. Atau jangan-jangan dia masih ada di sekitar sekolah ini. Barangkali juga dia lagi nyari kesempatan untuk ngomong sama si Jenny. Ya udah, lo cari dia terus, gue pengen telepon nyokap gue. Ayo, anak-anak semua masuk kelas. Ayo, tidak ada apa-apa. Sinting ya, kerjaan kamu aja berantakan, sekarang berani-beraninya minta duit. Saya minta uang bukan untuk bersenang-senang. Saya minta uang untuk membayar orang bantu saya kerja. Kalau enggak, gimana saya bisa kerja? Coba, ada berapa apotek coba yang saya datengin? Belum lagi urusan resep yang harus dibagi-bagiin. Alasan kamu? Ya udah, kalau Anda nggak mau ngasih duit, saya mengundurkan diri. Ramon. Iya. Halo, Mah. Bawang putih ada di sekolah. Ramon, bawang putih ada di sekolah. Susul dia. Halo Siska, ini Ramon. Lu jangan takut-takutin dia ya. Lo awasin aja dari jauh. Gua kesana, oke? Oke. Mana yang akan menjadi warnamu? Ferdi! Udahlah, Fer. Mendingan lo dengerin apa katanya. Oke? Fer, saya tahu kamu marah sama saya. Tapi saya mohon, dengerin saya sekali aja, Fer. Saya cuma perlu waktu 5 menit. Please. Ya udah, ngomong aja sekarang. Jangan di sini, Fer. Saya nggak mau ada yang dengerin. Psst. Siska. Saya nggak bisa ngomong di sini, soalnya Siska dan teman-temannya ngawasin saya. Saya mohon, Fer, sekali ini aja kamu percaya sama omongan saya. Please, Fer. Yaudah, yuk. Halo, Ramon, lu di mana? Bawang putih kabur sama Ferdi. Mereka ngedorong papa kamu sampai jatuh ke bawah tangga, terus lumpuh. Makanya sekarang papa kamu bawa kabur, dan sekarang obatnya udah habis. Gitu. Hebat banget cerita kamu. Demi Allah, Fer, saya nggak bohong.
Makanya sekarang saya mau pinjam uang kamu untuk beli obat papa. Kalau kamu masih nggak percaya juga, ya udah. Sekarang saya ajak kamu ke Cinere, tempat saya nyembunyiin papa. Barjo, oke, gue perlu bantuan lu nih. Bagaimana? Di daerah Cinere. Kebetulan, gak jauh dari gua dong. Oke, lu mau kan? Beres, Bos. Lu bilang aja warna dan nomornya. Oke, warna mobilnya biru, nomornya 1036 LD. Oke, langsung cabut ya. Gua minta lu lakuin hal yang seperti kita lakuin dulu. Oke? Oke, Bos. Iya, Ramon. Sabar sebentar dong. Saya kan lagi nunggu taksi. Itu mobil-mobil kan pada nggak ada yang manasin, jadinya pada ngadet. Satu-satunya mobil yang bisa dipakai sama si Siska. Hah, ya udah, terus anaknya sekarang di mana? Hah? Di daerah Cinere. Cinere? Ya udah, saya ke sana ya sekarang ya. Ramon, enaknya saya lewat mana ya yang paling cepat? Saya mau jebak dia. Pokoknya nanti begitu ngeliat Ferdi, ambil jalan yang lain. Terus pura-pura ngeliat ke kanan. Oh, iya. Iya. Taksi. Pak, taksi. Stop, Pak. Macet apaan sih nih? Ayo, saya keluar sebentar ya. Aduh, macet lagi. Putih! Putih! Hah? Putih! Sini tunggu! Putih! Putih! Oncom, lihat tuh, macet gak? Ya ampun, itu maju ke sana dong. Bego banget sih itu ke sana, Mas. Ngapaan sih lo? Apaan lo? Lah. Rahman, tadi Bang Putih ada di sini. Pas ngeliat saya dia langsung kabur. Ferdi, Itu mobil dia, tapi nggak tahu deh dia sekarang di mana. Hah, Itu, tuh. yaudah, cepet ngumpet. Dia nggak boleh tahu kalau kita ngikutin dia. Terus tolong bilangin bawang merah untuk ngawasin Ferdi, supaya bawang putih nggak bisa minta tolong lagi sama dia. Terus gimana dong sekarang? Ya kita harus nunggu lain kesempatan. Lain kali jangan sembrono ya. Kemana ya dia? Kok udah hilang sih? Ngapain lagi sih itu rambut landak? Pak Barata. Selamat siang, Bu. Siang. Tumben, Pak. Kebetulan saya lewat sini, Bu. Saya pikir nggak ada salahnya kalau saya mampir ke sini. Sekalian saya mau lihat Pak Indra, Bu. Pak Indra baru saja minum obat. Dan sekarang beliau sedang tidur. Iya, Pak Barata. Tapi kalau Bapak masih mau menunggu, silahkan.
Gimana, Pak Barata mau nunggu? Nggak usah, Bu. Saya rasa memang Pak Indra butuh istirahat yang banyak. Jadi sebaiknya saya pamit dulu, Bu. Mari, Bu. Mari, Suster. Iya, Pak Barata. Kita harus segera seret si Indra itu untuk balik ke rumah, Suster. Saya nggak mau tanggung resiko kalau si mata empat itu nongol lagi di sini. Berapapun biayanya, saya nggak peduli. Tapi kita harus cari tahu dulu di mana si bawang putih brengsek itu ngumpet. Ya ampun, Neng kenapa, Neng? Saya kepergok sama Mama Rika, Bi. Saya lagi sama teman namanya Ferdi. Ferdi yang dulu itu, Neng. Yang ribut sama almarhumah. Iya, dia sebetulnya orangnya baik, Bi. Dia korban fitnah Siska sama Mama Rika. Saya mau minta bantuan dia untuk beli obat Papa. Makanya dia sengaja saya ajak ke sini supaya dia percaya sama saya. Ya udah, Neng. Neng, sekarang minum dulu ya, biar Neng agak enakan, ya. Nggak usah, Bi. Saya puasa. Neng puasa? Kok semalam nggak sahur, Neng? Saya nggak mau ngerepotin Bibi. Kalau cuma makanan aja, Neng, nggak apa-apa. Kan Bibi juga sahur. Sekarang, rencana Neng apa? Satu-satunya harapan saya sekarang cuma Ferdi, Bi. Mana yang akan menjadi warnamu? Tadi lo jalan sama bawang putih kan? Pasti dia ngejelek-jelekin gue deh. Gue kasihan sama dia. Sekarang dia mulai ngobat. Tadi pagi dia minta duit sama Jenny buat beli obat. Ngakunya sih mau beli obat buat bokapnya. Padahal obat buat bokapnya kan udah ditanggung sama kantor. Ternyata belakangan ini dia minta duitnya sama lo. Lo bengong kan? Berarti dia udah berhasil bikin lo percaya sama omongannya. Sekarang papanya di mana? Ya di rumah lah, di mana lagi? Emangnya dia ngomong apaan lagi tentang bokapnya? Saya pinjam teleponnya, Bi. Halo? Halo, Ferdi. Siapa, Fer? Bawang putih ya? Itu siapa? Bawang merah ya? Kamu di mana sekarang? Saya lagi di rumah Bimina di Cinere. Bawang putih kan? Saya... Iya. Pasti dia panik ngedengar suara gue. Makanya langsung dimatiin. Bawang merah lagi sama Ferdi. Dia pasti lagi muter balikin fakta untuk mojokin saya. Sepintar-pintarnya orang berbohong, Neng. Pasti akan ketahuan juga. Tapi saya nggak punya waktu untuk nunggu kebohongan bawang merah ketahuan, Bi. Saya perlu uang untuk... Ada apa, Neng? Ramon. Kenapa saya bisa lupa sama dia? Ramon? Ramon itu siapa, Neng? Dia itu keponakannya orang kantor Papa, Bi. Dia yang sering nolongin saya. Ramon? Gimana, Alia? Kamu nggak apa-apa? Saya lagi ada masalah. Saya bawa kabur Papa dari rumah karena saya ngerasa di rumah udah nggak aman lagi. Saya perlu obat untuk Papa. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kamu ada di mana?
Di mana alamatnya? Sekarang mendingan kasih dulu obatnya, baru saya kasih tahu alamatnya. Kalau kamu nggak bilang, ya saya nggak akan ngasih obatnya dong. Sorry, rencana saya yang pertama Anda gagalkan. Dan itu karena Anda buru-buru. Saya nggak mau itu kejadian lagi. Jadi sekarang mendingan kasih dulu obatnya, atau saya beli di luar. Dan Anda harus membayar mahal untuk mendapatkan Pak Indra. Baik, tapi kamu janji akan ngasih alamat itu ke saya. Saya selalu menepati janji. Saya nggak tahu gimana caranya untuk ngebalas kebaikan kamu. Kamu nggak usah berterima kasih sama saya. Saya udah senang banget kok bisa jadi seorang teman kamu. Dan saya akan berusaha untuk menjadi seorang teman yang bisa diandalin. Dalam keadaan sulit seperti ini, tinggal kamu satu-satunya orang yang saya percaya. Saya hargain persahabatan kamu, Ramon. Saya juga kagum sama keberanian kamu bisa mengambil langkah untuk menyelamatkan papa kamu. Yang saya lakuin bukan keberanian, tapi bentuk lain dari rasa ketakutan saya terhadap bawang merah dan ibunya. Kamu gak usah takut. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain kamu. Pokoknya besok kamu sekolah aja ya. Karena sekolah itu penting buat masa depan. Mereka pasti capek sendiri. Dan mereka berhenti nakut-nakutin kamu deh. Siapa, Mah? Ramon. Hah? Bilang apaan dia? Dia bilang besok bawang putih akan sekolah seperti biasanya. Bagus. Itu yang aku tunggu-tunggu. Al. Ngapain kemarin kamu kabur? Soalnya saya kepergok sama ibunya Siska. Bukannya karena kamu takut saya tahu kebohongan kamu. Kalau sebenarnya papa kamu tuh nggak apa-apa, ya kan? Dan sekarang ini masih dirawat sama suster dan mama kamu. Kalau kamu nggak percaya, ikut saya nanti pulang sekolah. Mah, bawang putih ngajak Ferdi ngeliat papanya. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana bapak kamu? Mana? Mana pembantu kamu yang katanya bakal ngejagain papa kamu? Sumpah, tadi waktu saya mau ke sekolah, Papa masih ada di sini sama Bimina. Tapi sekarang saya nggak tahu Papa kemana. Bohong. Kamu bohong kan? Sekarang kamu udah mulai pakai drugs. Iya kan? Cukup. Papa saya hilang. Kamu bukan yang nolongin saya, kamu malah nuduh saya yang bukan-bukan. Saya nggak tahu gimana caranya bikin kamu percaya lagi sama saya, Fer. Nggak ada. Nggak ada yang percaya. Satu orang pun nggak ada yang percaya sama kamu. Apalagi kamu nih pecandu. Please, Fer. Jangan nuduh saya sekejam itu. Jangan nuduh saya, Fer. Alia, kamu jangan sok suci. Pura-pura nggak tahu. Pecandu kayak kamu ini punya sejuta alasan buat ngebohongin orang. Apalagi buat beli obat-obatan kayak gitu.
Cukup. Dalam hati yang jahat, tidak mungkin akan tumbuh benih kebaikan. Sedangkan tanpa kebaikan, manusia tidak akan bisa menuai berkah.